Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan meneguhkan akan iman kita. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena sampai saat ini kami diperkenankan Tuhan untuk merasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kami bangun dari tidur kami dan bahkan dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan segala peran dan tugas kami di sepanjang hari ini, bahkan menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami menjalankan aktivitas kami mohon kiranya Engkau memberikan kami firman-Mu yang akan kami renungkan, kami ingat di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022, terambil dari Yeremia pasal 14 ayat 7. Demikian bunyinya. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Saudara terkasih, perikop ini berisi doa syafaat Yeremia yang mewakili umat Yehuda dan jawaban Allah terhadap doa Yeremia tersebut. Sekitar tahun 587 sebelum Masehi, bencana kekeringan yang luar biasa terjadi di tengah bangsa Yehuda. Hal itu terjadi karena besarnya kejahatan atau dosa yang mereka lakukan. Kota, tanah pertanian, pegunungan, manusia, hewan, orang besar, rakyat jelata, semua menanggung akibat parah kekeringan itu. Meski setelah mendengar tentang ancaman kekeringan berat pun, bangsa ini tetap saja mengeraskan akan hatinya. Andaikan Yehuda mengakui dosa-dosa mereka dan memohon ampunan, tentu mereka akan beroleh belas kasihan Allah. Oleh karena bangsa itu tidak juga tergerak untuk berdoa, maka Yeremia bertindak mewakili bangsanya mengakui dosanya, memohon ampun dan bersyafaat. Namun pertobatan harus datang dari kesadaran orang yang bersangkutan. Saudara terkasih, ketika kita datang berdoa untuk mencegah atau menghapuskan hukuman apa saja yang telah kita lakukan, kita terlebih dahulu harus mengakui bahwa kesalahan-kesalahan kita itu bersaksi melawan kita. Dosa-dosa kita adalah saksi melawan kita. Dan orang yang betul-betul bertobat memandangnya demikian. Dosa-dosa kita bersaksi sebab dosa-dosa itu sudah terang dan jelas. Kita tidak bisa menyangkal tuduhannya. Dosa-dosa kita bersaksi melawan kita untuk menyatakan kesalahan kita yang akan membuat kita malu dan tertuduh pada saat ini, bahkan terkutuk nantinya. Dosa-dosa kita menyangkal dan menggulingkan semua pembelaan bagi diri kita sendiri. Dan dengan demikian dosa-dosa kita tidak hanya mendakwa kita, tetapi juga membantah kita. Jika kita mengandalkan kebenaran kita sendiri, maka kesalahan-kesalahan kita bersaksi melawan kita dan membuktikan bahwa kita adalah orang yang bebal. Jika kita berseteru dengan Allah bahwa Dia memperlakukan kita secara tidak adil atau tidak baik dalam membuat kita menderita, maka kesalahan-kesalahan kita akan bersaksi melawan kita bahwa kita sudah berbuat jahat kepada Tuhan. Karena itu dikatakan sebab kemurtatan kami banyak dan pemberontakan-pemberontakan kami besar, yang olehnya kami telah berdosa kepadamu. Terlalu banyak dosa yang disembunyikan, tak terhitung jumlahnya. Dan dosa-dosa tersebut diperbuat melawan akan Tuhan.
Sudah terkasih, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita senantiasa takut membayangkan bagaimana Allah akan murka terhadap kita. Bagaimana perginya Allah dari diri kita. Dan itu harus kita merasa takut daripada hilangnya semua penghiburan yang kita nikmati sekarang ini. Karena itu saudara, belas kasihan haruslah dimohonkan dengan sungguh-sungguh dalam setiap doa kita. Seperti layaknya orang-orang yang bertobat dan mengemis, kita harus menyelesaikan atau menyerahkan akan segala persoalan kita, masalah kita, dosa kita kepada Allah. Katakanlah dalam doa kita, dalam diri kami ya Tuhan, tidak ada apa-apa yang dapat kami andalkan. Tetapi dalam diri-Mu ada segala sesuatu. Janganlah tinggalkan kami, janganlah tarik perkenanan dan hadirat-Mu. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan senantiasa berbelas kasih dan mengampuni kami dari segala dosa kami. Firman-Mu mengarahkan kami untuk menyadari atau merenungkan bahwa jika kami tidak segera memohon ampun kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, maka segala dosa-dosa kami itu akan bersaksi melawan kami dan Tuhan akan murka atas kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu. Sebelum kami memulaikan hari ini Tuhan dalam menjalani aktivitas kami mohon ampun dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dosa yang telah kami lakukan, dosa yang keluar dari mulut kami atau perkataan kami, dosa yang ada dalam pikiran kami dan hati kami Tuhan. Ampunilah kiranya kami ini ya Tuhan. Janganlah kiranya Engkau murka atas kami, tapi berbelas kasihanlah Engkau dalam kehidupan kami, dalam diri kami ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini terus kami dapat ingat bahwa kami harus senantiasa mengakui segala kelemahan kami dan menyadari segala kesalahan kami dan memohon ampun kepadamu karena kami manusia yang tidak luput dari dosa. Ya Tuhan, hari ini kami juga mengingat akan gereja-Mu ini, HKBP Surabaya, secara khusus keluarga dari hamba-Mu, Abang Guru Charles Sinurat yang sedang berduka saat ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, untuk kiranya Tuhan mau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada seluruh keluarga, secara khusus untuk anak-anak dari hamba-Mu, Abang Guru Charles Sinurat, Listra Sinurat, Boy Sinurat, dan juga Samuel Sinurat, beserta dengan seluruh keluarga besarnya Tuhan, bahkan kami yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan yang menolong kami, yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami semua, secara khusus kepada keluarga, dan apa yang baik, yang positif, yang dapat diteladani dari kehidupan Abang Guru kami, dapat kami contoh atau ikuti Tuhan. Kami percaya bahwa Ia telah senang bersama denganmu. Kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan juga keluarga dari Abang Guru kami, sekalipun mereka Tuhan telah tidak memiliki lagi orang tua yang akan mendampingi mereka, tapi kami percaya Engkau adalah orang tua dari ketiga anak-Mu ini. Harapan mereka, masa depan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka senantiasa dalam kasih setia-Mu. Pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan,
Kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah Engkau atas diri kami ini, dan mampukan kami untuk senantiasa datang memohon kepadamu, dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berdoa bukan hanya untuk kami, juga bagi orang lain, juga membawa akan orang lain untuk mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini, memimpin kita untuk tetap berjalan dalam jalan yang Dia kehendaki, dan memberikan kita kerendahan hati untuk menyadari dan mengakui segala kelemahan kita dan berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.